Oke, halo Dea. Halo Kak. Oke, aku di sini di Gazara sebagai interviewer dari kamu. Di sini kita akan mengadakan wawancara dengan tujuan menyeleksi untuk mendapatkan staf fakultas yang layak dan berkualitas serta sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan. Oke, di sini aku izin melakukan perekaman video dan ini akan dijamin kerahasiaanmu, serta data-data pribadimu juga akan aman. Oke, udah siap pertanyaannya? Udah Kak. Oke, apa kabar kamu? Baik Kak, aku alhamdulillah sehat. Oke, sekarang lagi sibuk apa? Kalau sekarang mungkin kesibukannya itu aku lagi ikut organisasi hima, sama mungkin sibuk tugas kampus aja sih Kak. Oke, tugas kampus ya. Boleh dong ceritain tentang diri kamu? Halo Kak, perkenalkan nama saya Nimade Aibisa Putri Nurheni, panggilannya bisa dipanggil Dea. Aku dari psikologi 3C dan di sini aku daftar PDD, daftar posisi PDD karena aku di organisasi hima juga megang menjadi staf jagung. Oke. Kalau kelebihan kekurangan kamu apa? Kelebihan saya itu mungkin saya bisa bertanggung jawab selama saya berorganisasi ya Kak. Pengalaman saya masih bisa menyelesaikan apa yang jadi tanggung jawab saya di organisasi atau kepanitiaan walaupun sesibuk apapun saya. Terus saya lumayan kreatif, juga bisa up to date idenya gitu. Terus kekurangan aku mungkin aku juga gampang stres ya Kak, tapi walaupun gampang stres itu aku tetap bisa menyelesaikan tanggung jawabku gitu. Oke, berarti dari kekurangan kamu juga udah punya solusi sendiri ya untuk mengatasi itu. Nah, tadi kan kelebihan dan kekurangan udah dari sisi pandang kamu nih. Nah, kalau dari orang lain, bagaimana sih orang lain itu mendeskripsikan kamu? Kalau orang lain sih biasanya itu bilang saya kreatif, terus ceria, periang, mood booster. Udah. Oke, gitu. Jadi kamu itu lumayan mood booster ya. Jadi kamu bisa menyebarkan sisi positif ke orang-orang gitu. Oke. Kalau sekarang ini selain ikut hima dan kuliah, ada ikut kepanitiaan lagi nggak? Belum ada sih Kak, mau daftar ini. Oke, berarti tinggal daftar ini ya. Iya. Nah, oke, selanjutnya kamu udah pernah ikut kayak pelatihan atau apa gitu belum nggak? Kalau pelatihan resmi sih aku belum pernah Kak, tapi aku cenderung belajarnya tuh otodidak dan mengembangkan bakat saya itu di organisasi seperti hima tadi. Oke, otodidaknya bisa dikasih contoh seperti apa? Seperti saya ngelihat video tutorial gitu, terus saya coba sendiri, bisa aplikasikan gitu-gitu. Oke, berarti hal apa? Macam-macam hal ya. Terus ini kan kita mau ngejalanin kepanitiaannya. Di sebuah kepanitiaan pasti kan udah ada konsepnya gitu. Nah, kamu udah ada belum sih sebuah karya atau inovasi yang berdasarkan konsep ini terus mau kamu kembangkan di kepanitiaan ini? Ada sih Kak, ini ya Kak, aku tunjukin. Oke, boleh. Ini kamu biasanya kayak nyari inovasi gitu biasanya dari mana? Biasanya aku sih suka ngeliat desain-desain orang Kak. Biasanya aku kayak modifikasi dikit. ATM ya, ATM. ATM. Amati tiru modifikasi. Oke, bagus. Nah, tadi kamu udah bilang kalau kamu kan maksudnya daftarnya divisi PDD. Kalau menurut kamu sendiri divisi PDD itu divisi yang seperti apa? PDD itu menurut aku itu tuh wajahnya dari suatu kepanitiaan ya Kak. Kalau ada event itu PDD itu harus membuat semenarik mungkin supaya orang-orang tuh tertarik ngeliat event kita gitu. Terus harus informatif juga, pokoknya gitu deh, menjadi wajah dari event itu. Jadi semua orang tuh akan melihat eventnya itu dari bagaimana sih si PDD ini bekerja gitu ya, karena PDD kan juga termasuknya publikasi gitu ya. Oke, kalau job desk dari divisi PDD ada apa aja? Job desk dari
dari divisi PDD sepemahaman saya Kak, itu tuh ada publikasi seperti bikin desain sosial media gitu, penyebaran poster gitu sama desainnya juga desain untuk sosial media, poster, sama dokumentasi waktu acara nanti. Oke, nah biasanya kan PDD kan ada publikasi desain dokumentasi nih. Biasanya tuh dia itu paling ngerasa oh aku banget nih PD-nya itu di bagian publikasi, desain atau dokumentasi. Kalau aku sih lebih ke, aku bisa sih Kak, aku fleksibel karena aku juga belajar sebelumnya waktu SMA aku juga belajar soal kamera, jadi aku bisa ketiganya kalau diposisikan itu. Tapi kalau cenderung untuk disuruh milih, mungkin aku milih ke desain. Oh, berarti di SMA dulu udah punya pengalaman di bidang fotografi gitu dan dokumentasi, tapi ngerasa yang paling aku banget itu di desain ya. Oke. Nanti kita bisa lihat ya portofolionya. Iya, boleh. Oke. Nah, terus kalau di kepanitiaan ini di sebuah tim pasti kan akan ada sebuah kendala gitu ya. Nah, kira-kira apa aja sih kendala yang mungkin dihadapi di divisi PDD ini? Mungkin kalau PDD apalagi desain ya Kak, desain itu biasanya kita harus menyatukan pikiran karena kan satu sama lain di anggota itu pasti punya idenya masing-masing. Kita harus cari jalan tengahnya di mana nanti kita harus bikin desain yang fix final, nanti itu nggak ada yang ngerasa beban gitu, nggak setuju atau gimana. Jadi kita harus berusaha nyari jalan tengahnya. Oke. Berarti kendalanya biasanya untuk menyatukan ya, untuk menyatukan antara pikiran-pikiran dan ide gitu. Oke. Terus menurut kamu nih orang yang kayak gimana sih orang yang cocok di divisi PDD ini? Kalau menurut aku, ya lanjutin dulu. Kalau menurut aku sih Kak, harus yang kreatif, inovatif gitu ya Kak. Mungkin juga terbiasa membuat desain, merealisasikan idenya itu sudah terbiasa juga. Terus mau menerima opini orang lain, itu penting sih menurut aku Kak. Oke. Terus kamu termasuk nggak dalam kriteria itu? Termasuk. Termasuk. Oke. Berarti yang cocok di divisi PDD ini orang yang mampu kreatif, inovatif, dan dia itu bisa mengembangkan ide-idenya dalam desain tersebut ya. Oke, gitu. Kamu siap nggak dengan segala konsekuensi yang akan dihadapi di kepanitiaan? Siap sih Kak. Oke, siap. Terus ini tinggal pertanyaan menuju akhir ya. Misal nih kamu dipindahin ke divisi lain, apakah kamu bersedia? Kalau untuk bersedia sih sebenarnya aku kurang bersedia ya Kak, karena emang aku ngerasa passion aku di PDD Kak. Oke. Terus ada nggak divisi yang paling dihindari gitu? Semua Kak, saya pilih PDD. Oke, berarti sehatinya itu cuma PDD aja ya? PDD. Oke, terus dari 1 sampai 100 seberapa besar komitmen kamu dalam kepanitiaan ini? 100. Oke, 100. Iya, oke. Terus ini kasih aku closing statement dari kamu, kayak sebuah promosi dari diri kamu, gimana biar aku tuh layak, pokoknya kamu tuh layak untuk diterima oleh aku di divisi PDD. Halo Kak, perkenalkan nama aku Nimade Aidis Putri Nugraheni, bisa panggil Dea. Nah, kenapa aku layak dipilih untuk menjadi salah satu staf PDD adalah karena aku punya kompetensi yang sudah aku pelajari dari awal, yaitu desain. Aku udah mampu mengoperasikan tools desain dan aku udah membuat beberapa desain. Jadi kayak aku punya pengalaman yang cukup untuk aku berkontribusi di kepanitiaan ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Dea closing statement dari kamunya. Kalau gitu adakah pertanyaan dari kamu untuk aku gitu? Kayak mau tanya tentang eventnya atau apanya, ada nggak? Mungkin aku mau tanya seperti apa karakteristik
yang memungkinkan akan dipilih menjadi tim PDD. Oke, tadi sebenarnya jawabannya udah ada di-mention oleh Dea juga, yang dia inovatif, tentunya kreatif. Terus kita juga lebih mencarinya dia itu yang udah bisa mengaplikasikan tools-toolsnya, bukan orang-orang yang baru mau belajar. Karena orang yang baru mau belajar dengan orang-orang yang sudah berpengalaman tentunya akan beda. Jadi kita juga mengutamakan orang-orang yang tentunya sudah memiliki portofolio, sudah memiliki pengalaman di bidang sebelumnya, di event-event sebelumnya di divisi ini gitu. Ada lagi? Udah kita Oke, kalau gitu makasih ya Dea atas partisipasi kamu dalam mengikuti wawancara ini dari awal sampai akhir. Terus mohon maaf apabila aku ada salah kata atau perbuatan, dan minta tolong pertanyaan ini jangan disebar, dan semoga kamu mendapatkan hasil yang terbaik. Ditunggu ya informasi selanjutnya. Terima kasih. Kak. Udah. Berisik.